satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup kesalahan saudara sesama Islam atau sama orang iman, maka nanti Allah akan menutup kesalahannya di hari kiamat. Dalam arti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, maka kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa pribadi ini tidak bisa sengaja dicari-cari atau disebarluaskan. Nah, cukuplah orang yang berbuat segera melaksanakan taubatnya kepada Allah. Ya, kecuali kalau memang kesalahan itu diketahui banyak orang, sehingga ya harus dilaporkan kepada imamnya atau qadhinya, juru hukumnya, untuk dihukumi. Nah, tetapi ketika tidak ada yang memberikan persaksian kemudian melaporkan kepada amir atau juru hukum tersebut, maka seorang amir tidak boleh secara pribadi langsung mencari-cari kesalahan dari ru'yahnya. Keadaan itu justru akan memberatkan ru'yah, menimbulkan keresahan dan juga kegaduhan, sehingga ya masing-masing pihak itu tidak bisa lancar di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Haddatsana Dawud bin Sulaiman al-Askari, haddatsana Muhammad bin Ali Abu Hashim ibni Abi Khidash al-Mausili qala haddatsana Muhammad bin Mihsan an Ibrahim bin Abi Ablah an Abdillah bin Ad-Dailami an Hudzaifah qala Hudzaifah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu tidak menerima siapa Allah li sahibi bid'atin pada pelaku bid'ah. Bid'ah itu maknanya model baru, atau sama dengan al-ihdath, ya. Perkara-perkara dalam urusan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, atau yang baru dibuat aturannya. Ini sama dengan dalam halaman 3. Dalam kitab ini halaman 3, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami Nabi, yaitu urusan beribadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud perkara baru itulah disebut bid'ah. Istilahnya bid'ah, yaitu model baru dalam urusan peribadatan kepada Allah. Nah, dalam hadis ini diterangkan Allah tidak menerima kepada pelaku bid'ah sauman pada ibadah puasanya, wala juga tidak sholatan pada ibadah sholatnya, wala juga tidak sodakotan pada ibadah sodakohnya, wala juga tidak hajjan pada ibadah hajinya, wala juga tidak umrotan pada ibadah umrohnya, wala juga tidak jihadan pada ibadah jihadnya. Jihad atau berjuang di jalan Allah.
Wala juga tidak sorfan, ibadah sunnahnya. Wala juga tidak adlan, ibadah wajibnya. Atau ini bisa dibalik. Wala sorfan, juga tidak ibadah wajibnya. Wala adlan, dan juga tidak ibadah sunnahnya. Jadi antara sorfan dan adlan ini bisa dibolak-balik. Yakhruju, keluar siapa sahibi bid'ah minal Islam, dari agama Islam. Kama takhruju, sebagaimana keluar apa asy'aratu, seutas rambut atau sepotong rambut, minal ajin, dari adonan roti. Allah tidak menerima bagi pelaku bid'ah ibadah puasanya, sholatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Nah, yang dimaksud Allah tidak menerima adalah Allah tidak memberikan pahala dari ibadah puasa, sholat, sodakoh, haji, umroh, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Karena apa? Karena dia pelaku bid'ah. Jadi di dalam ibadah kepada Allah, Allah sudah menetapkan syariat atau cara ibadah yang harus dikerjakan oleh hamba Allah. Sudah ada model cara ibadah yang Allah tentukan, seperti sholat. Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk sholat mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi juga sudah perintah umatnya supaya sholat mengikuti sholatnya Nabi. Maka ketika ada umat Islam yang membuat aturan dalam ibadah sholat di luar tuntunan Rasulullah SAW, itu disebut bid'ah. Itu dilarang oleh Allah. Maka Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima pahala sholat orang tersebut. Demikian pula dalam ibadah puasanya, ibadah hajinya, ibadah umrohnya. Karena dalam urusan ibadah tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara mukhlis, sesuai perintah Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Bahkan Nabi lebih tegas menyatakan pelaku bid'ah itu dihukumi keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya seutas rambut dari adonan roti. Jadi ada seutas rambut dalam sebuah adonan roti. Kemudian kita tarik rambut tersebut, maka adonan roti yang menempel pada rambut itu sedikit demi sedikit akan jatuh sehingga rambut itu bersih, tidak ada bekas dari adonan roti sedikit pun yang menempel. Itu perumpamaan bagi pelaku bid'ah. Dia berdasarkan hadis ini Nabi hukumi keluar dari Islam sehingga tidak ada bekas Islam dalam dirinya. Nah, sabda Nabi ini menunjukkan beratnya dosa pelaku bid'ah. Jadi Nabi menandaskan dia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya seutas rambut dari adonan. Itu maksudnya menunjukkan beratnya dosa pelaku bid'ah.
bid'ah tersebut bisa menghapus pahala dari amal-amal ibadah yang dia kerjakan. Hadatsana Abdullah bin Sa'id, hadatsana Bishr ibnu Mansur al-Khayyat, yaitu Abi Zaid an Abil Mughirah an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba menolak siapa Allah, ayyaqbala bahwa menerima siapa Allah, amala sahibi bid'atin pada amalnya pelaku bid'ah, hatta yada'a sehingga meninggalkan siapa pelaku bid'ah, bid'atahu pada bid'ahnya, pada amal bid'ahnya. Allah menolak untuk menerima pengamalan pelaku bid'ah. Maksudnya memberikan pahala dengan berbagai macam kefadolannya pahala kepada pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi sampai dalam dia melaksanakan sholat, dalam dia melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ibadah berpuasa, betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang tentu dapat kita ketahui dari hasil kita mengaji hadis-hadis Nabi. Ya, kalau dalam hal ibadah, yang dimaksud ini ibadah mahdhah, yaitu yang murni ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu disebut ibadah mahdhah. Memang amalan yang ditujukan untuk melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia. Karena ada juga ibadah seperti berakhlakul karimah, atau dalam kita bermuamalah, mengadakan hubungan sesama manusia, itu juga ada aturan-aturan ibadah. Itu bukanlah ibadah mahdhah. Jadi kalau selain ibadah mahdhah, maka boleh membuat aturan-aturan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Tetapi untuk ibadah mahdhah ini tidak boleh menambah aturan baru, kecuali tuntunan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, segala bentuk aturan baru atau pembaruan dalam ibadah mahdhah, itulah yang disebut bid'ah. Jadi kalau bukan urusan ibadah mahdhah atau tidak ada kaitan dengan ibadah, itu ya tidak ada bid'ah. Ya, contohnya di zaman Nabi tidak ada tidak ada kendaraan. Nah, dulu kendaraannya berupa hewan, onta atau kuda. Sekarang ada kendaraan mobil, bahkan naik pesawat. Nah, itu bukan bid'ah namanya, karena itu tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan ibadah. Atau dalam urusan ibadah tetapi bukan ibadah mahdhah. Contohnya dalam bermuamalah, dalam aturan jual beli, dalam transaksi bisnis. Nah, kita dipersilakan membuat jenis transaksi yang tidak ada di zaman Nabi, selama jenis transaksi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam bertransaksi. Nah, di antaranya ada 7 keharaman dalam bertransaksi. Nah, selama tidak melanggar 7 keharaman tersebut, maka boleh membuat aturan-aturan baru.